Hai guys, bagi yang gak kenal aku siapa, aku Yinta, salah satu mahasiswa BINUS yang sekarang lagi melakukan student exchange atau study abroad ke Finlandia. Dan sekarang aku mau sedikit membagikan ceritaku gimana proses dari segala sesuatu yang aku hadapi melalui kompilasi gambar dan yappingku, karena aku tidak menyiapkan video sebelumnya, jadi aku hanya men-tag beberapa video dan foto-foto yang ada dan aku akan bagikan kepada kalian semua. Oke, next aku mau bahas tiket pesawat, terus juga berangkatnya, terus migrasi, dan pokoknya segala macamnya itu. Oke, pertama kita bahas tiket pesawat dulu. Aku pribadi jujur aku pakai langsung dari maskapainya. Kenapa? Karena ketika aku cari-cari, ternyata maskapainya itu jauh lebih murah. Oke, gimana cara ceknya? Kalau aku ngecek lewat yang waktu aku pergi kemarin, itu aku ngecek di Traveloka, and then I check what date that I want to go. Like, waktu itu aku pergi tanggal 18, karena aku ada urusan di tanggal sebelumnya dan juga ada beberapa yang harus dilakukan, dan residence permitku baru aktif tanggal 19 Agustus kalau nggak salah. Jadi mau nggak mau aku berangkat tanggal 18 dong, karena nyampe sini akan di tanggal 19 dan aktifnya juga tanggal 19 kayak gitu kan. Jadi kalian harus perhatikan residence permit kalian juga ya. Kalau kalian mau nanya-nanya kayak tanggal berapa sih harusnya aku apply dan kapan harusnya aku berakhir, itu kalian bisa banget komen di bawah atau reach aku di Instagram Yinta Dinata, itu aku akan jawab. Tapi kalian harus chat dulu ya, hai C, aku mau nanya soal residence permit Finlandia contoh, aku akan jawab. Terus habis itu ketika beli tiket pesawat, aku ngecek di sales Traveloka waktu itu. Aku juga ngecek di tiket.com, aku ngecek di semua platform yang aku tahu buat beli tiket pesawat kayak gitu. Nah, habis itu aku ngecek di tanggal itu, ternyata ada beberapa maskapai itu yang lagi affordable nih, lagi murah. Nah, aku penasaran dong. Coba deh aku download apps dari maskapai buat ngecek apakah akan lebih murah atau justru makin mahal. Nah, pada saat itu aku ngecek ternyata dia makin murah. Jadi, aku memutuskan untuk beli di maskapai. Dan ketika aku beli di maskapai pun, kalau di Traveloka itu kalau nggak salah waktu itu aku dapetnya yang nggak bisa tambah bagasi kayak gitu, jadi bagasinya cuma 25 kilo atau berapa gitu. Nah, kalau di maskapai itu aku dapet bagasi 30 kilo dengan harga yang lebih murah. Jadi kayak ya udah aku beli aja lewat maskapai, bener dong. Ya udah aku beli lewat maskapai di tanggal itu, dan udah deh aku bisa dapat. Waktu itu kalau nggak salah aku dapat tiket tuh sekitar 20 berapa gitu. Nah, habis itu aku baru tahu kalau misalnya jadwal di perkuliahan di sini itu sudah mencakup semuanya, which mean kalian bisa langsung beli tiket pesawat kayak gitu. Bagi kalian yang akan ngambil study abroad juga ke Finlandia, kalian bisa banget nanya-nanya ke orang yang approach kalian. Waktu itu aku di approach sama ada email namanya International Office Unis ini. Nah, kalian bisa nanya-nanya ke mereka kayak kapan sih perkuliahan itu selesai gitu. Jadi kalian udah bisa beli tiket pesawat jauh-jauh hari, karena ketika kita beli tiket jauh-jauh hari otomatis kan lebih murah kan, ya kan? Atau kayak pas tanggal cantik kalian beli kan jauh lebih murah, atau ada travel fair atau apa gitu, itu kan jauh lebih murah ya. Nah,
kalian bisa nanya-nanya ke situ juga, kalian juga bisa nanya-nanya ke aku, itu sangat oke lah. Terus habis itu apa aja sih yang perlu kalian siapkan kayak gitu ya. Ketika kalian sudah mendapatkan residence permit, baru kalian beli tiket pesawat, saranku gitu ya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan residence permit, baru kalian beli tiket pesawat. Habis itu siapkan untuk imigrasi Indonesia, kalian itu harus menyiapkan paspor sama residence permitnya aja atau visa. Habis itu ketika kalian transit, waktu itu aku transit di Doha dan Copenhagen kalau nggak salah, iya. Nah, di Doha ini aku nggak dimintain apapun, kayak aku nggak ada dimintai berkas, pokoknya langsung turun landing pesawat, bla bla bla, nyari gate. Habis itu aku tinggal tunggu, dan ketika tunggu ini aku tinggal nyerahin boarding pass aja kayak gitu. Oh, untuk Indonesia sendiri, kalian kalau misalnya kalian pernah ke luar negeri, ya udah itu sama aja kayak kalian check in, minta boarding pass, dan kalian juga bisa check in mandiri. Tapi waktu itu aku nggak check in mandiri, aku check in ke counter, and then bagasi, terus boarding pass juga aku cetak di situ. Terus habis itu udah tinggal masuk ke dalam gate yang internasional itu, and then wait there and scan my passport, like literally just scan it and then pass through, and then cari gate kalian. Habis itu udah kalian nggak butuh apa-apa lagi. Terus habis itu kalau kalian mau bawa botol minum, pastikan botol minum kalian kosong, karena di dalam airport ada tap water. Terus kalian bisa isi di sana. Terus juga begitu juga dengan ketika kalian sampai di Doha maupun di Copenhagen atau bandara manapun harusnya ada tap waternya. Terus habis itu ketika nyampe di Copenhagen, waktu itu tuh aku nggak merasa itu dipersulit sih, cuman mereka menanyakan kayak paspor, residence permit, sama tujuan aku ke Finlandia itu ngapain, dan mereka minta surat penerimaan mahasiswa, kayak surat penerimaan kampusnya gitu loh, LOA yang dikasih sama univ Finland kayak gitu. Ya udah aku kasih. Terus dia nanya kamu pulang kapan, terus kayak bla 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 bla, terus dia mengingatkan bahwa residence permit kayak gini-gini, pulangnya tanggal sekian kayak gitu. Terus udah deh, habis itu udah selesai, bilang dong, oke, kamu bisa kesini. Terus aku cari gate-nya, ketika masuk udah tinggal nunggu di lounge. Terus karena ini beda pesawat kalau nggak salah, jadi saya tidak bisa menikmati wifi gratis pesawat. I don't know how, tapi ya aku nggak bisa menikmati wifi pesawat kalau nggak salah waktu itu. Jadi aku kerjaanku tuh nonton di pesawat saat itu. Terus habis itu kalau di Etihad itu bisa ada wifi-nya. Kalau jadi kalian masuk ke Etihad apa gitu Airways, ada barcode-nya, terus kalian scan, kalian masukin segala macamnya yang dibutuhkan, terus udah bisa masuk. Kalian bisa pakai buat ngechat doang sih, kayak WA, Instagram tuh masih bisa ngechat. Tapi kalau kalian mau nyari mau main Instagram itu nggak bisa ya teman-teman. Laptop aku nggak tahu, aku nggak coba karena terlalu penuh ya. I'm an economic class person, so ya. Jadi ya udah ngechat doang, itu cukup membantu sih. Terus habis itu udah deh nyampe di Finland, di Helsinki. Jujur nyampe Helsinki itu kan nyampe di Helsinki Airport ya. Nah, udah nyampe di Helsinki Airport, aku tuh bingung karena satu, aku nggak punya paket internet, dan wifi sana sebenarnya cukup bagus, tapi aku tuh nggak bisa nyari gitu loh, kayak oke, aku habis ini tuh harus kemana. Tapi untuk kayak Google Translate tuh bisa. Kalau ditanya ada bahasa Inggrisnya atau enggak, aku lupa banget. Tapi nanti coba aku cek, kalau misalnya ada fotoku yang aku fotoin ada bahasa Inggrisnya, nanti aku kasih. Kalau enggak, aku juga kasih.
untuk penanda aja. Terus habis itu nyampe di Helsinki Airport itu aku langsung nyari buat beli nomor telepon, karena aku berpikir bahwa aku tidak akan ada kesempatan lagi untuk beli nomor telepon karena aku nggak ngerti apa-apa nih ya kan. Terus habis itu udah deh aku beli nomor telepon, ada namanya Airkioski, itu tinggal beli di sana, bilang aja waktu itu aku beli yang 6 bulan kalau nggak salah. Jadi 1 tahun, sorry, dia cuma ada pilihannya 1 bulan, 1 minggu 1 bulan atau 1 tahun kalau nggak salah sih gitu ya. Coba kalian bisa nanya-nanya. Dan di sini tuh kayak bahasa Inggrisnya terbatas kalau kalian pergi ke tempat umum, jadi bisa pakai Google Translate, atau ya kita kan bisa paham ya kayak one week one pokoknya dia tuh mirip-mirip lah bahasa Inggris, jadi kayak aku bisa ngerti waktu itu, jadi aku cuma bilang 1 tahun. Terus ya udah dikasih nomornya, terus aku tapi masukinnya nanti gitu, jadi kayak aku mikirnya udahlah yang penting aku dapat dulu. Oh jangan lupa bawa kartu debit kalian yang kalau bisa tapless apa yang tap, atau pokoknya dia Mastercard atau Visa, bebas terserah, jangan GPN, yang Mastercard atau yang Visa kayak gitu. Habis itu pastikan dananya cukup, atau kalian bisa pakai cash dulu untuk sementara ya. Tapi menurutku kalau kalian udah ada kartu itu atau kartu kredit ya, itu bisa banget untuk kalian bawa ke sini, dengan syarat kalian harus call dulu call centernya, hey aku mau pakai kartu kreditnya di sini ya, kayak gitu. Atau kalau kalian mau pakai Mastercard, pastikan kalian sudah isi forex pocket kalian dengan mata uang yang kalian mau. Kalau di dalam case ini adalah euro, jadi aku udah isi euronya dulu, jadi tinggal pay by card, whatever, itu bisa gitu. Terus habis itu udah, nah ketika aku udah beli itu, ngambil bagasi dulu. Nah ngambil bagasi ini pun aku bingung karena aku nggak tahu aku harus ngambil bagasinya di mana, kan dia itu literally kayak terbentang luas gitu tempat ambil bagasinya ya, kayak kita biasa lah. Nah masalahnya adalah tempat buat lihat kita ambil bagasinya di mana itu nggak jelas. Ini kayak ada satu layar kecil dan itu menurutku sangat kecil, jadi kayak aku nggak tahu aku harus ngambil gimana. Dan ini pertama kalinya aku ke Finlandia notes. Terus udah, tapi puji Tuhannya saya berhasil karena ada lambangnya Etihad. Terus aku inget dengan jelas nomor penerbanganku, jadi ya udah aku tinggal lihat nomor penerbangannya, terus tujuannya, terus dari mananya, terus udah tunggu di situ, ngambil deh bagasinya. Udah ngambil, nah aku kira ada migrasi lagi kan, biasanya kan kayak gitu ya, kita nyampe ke negara orang pasti ada imigrasinya dong. Nah somehow aku tidak dicek sama sekali, jadi kayak aku tuh udah panik, aku nggak ngerti kan. Terus aku juga nggak nanya ke satpam atau ke apa. Terus juga instruksi jalannya itu nggak jelas, dia cuma nunjukin exit. Ya udah aku ke tempat exit dong, tempat orang-orang di mana keluar. Aku kira aku salah jalan awalnya, terus aku lurus lagi, gak ada apa-apa. Ya udah aku exit lewat situ, keluar ketemu Airkioski, aku langsung beli nomor telepon yang tadi aku bilang. Terus udah habis itu udah aku langsung keluar, literally kayak ya udah keluar gitu aja gitu. Terus habis itu habis dari Helsinki Airport aku mau ke tempatku dong, ke Kajaani, bener kan? Aku udah beli tiket dari Helsinki Station ke Kajaani Station pakai VR train kayak gitu.
Nah, tapi ternyata Helsinki Airport Station sama Helsinki Station itu berbeda. Which mean aku harus dari Helsinki Airport ke Helsinki Stationnya naik kereta lagi. Aku nggak tahu dong gimana caranya. And then I search in Google, like how can I transit dari Helsinki Airport ke Helsinki Station. And then it says like, oh, you need to go the basement, and then you will found like a train station, and then you will see like a box that yang jual tiketnya itu. Terus habis itu ya udah, aku lihat tuh pelangnya kan, ada bus, ada train, ada buat check in lagi ke airport. Maksudnya kayak ternyata dari Helsinki ke Kayan itu bisa naik pesawat juga kayak gitu, bisa ke sana, bisa lewat bus, bisa lewat train kayak gitu. Ya udah, aku pilih yang train dong, otomatis. Ya udah, aku pilih yang train. Terus habis itu aku bingung lagi gimana cara beli tiketnya, ya kan? Cara beli tiketnya gimana nih? And then I see people that bought the ticket, and then I try it, and then gak segampang itu. Terus habis itu aku cari lagi lewat Google Translate, aku cari, terus kayak, and then done, and then it says like, oke, kamu pergi jam 14.16 kayak gitu kan. Tapi waktu itu tuh kalau nggak salah masih jam 1.40-an gitu, ada kereta datang. Terus ya udah, aku naik dong, aku naik kan, karena aku lihat semua orang yang di sana tuh pada naik. Ya udah, aku naik, and then ketika aku naik, udah duduk, talalala, terus udah deh nyampe di Helsinki Station. Terus aku berpikir ketika aku sampai di Helsinki Station, buat apa aku beli tiketnya jam 14.16 kalau aku bisa naik keretanya di jam 13.40, dan aku bayar 4 euro untuk tiket itu. Terus kayak, okay, I think that ya udahlah, yang penting aku bayar kayak gitu kan. Yang penting aku tidak main nyelonong masuk, aku bukan penumpang gelap istilahnya kayak gitu kan. Walaupun amit-amit kalau misalnya aku salah kereta pun ya sudahlah kayak gitu kan. Ya udah, and then yang penting aku bukan penumpang gelap, and then ya sudah melupakan hal itu. But I still thinking like, gimana ya kalau misalnya aku tidak beli tiket, karena itu 4 euro lumayan kan. Ya, udah, lupakan. Terus habis itu ya udah, aku tinggal nunggu keretaku yang dari Helsinki Station buat ke Kajaani Station. Sebenarnya keretanya tuh cukup lumayan cepat datangnya. Kayak keretaku itu kalau nggak salah jam 3, dia udah datang dari jam 2. Jadi jam 2 dia itu udah standby di situ. Jadi ya udah, aku bisa naik kayak gitu. Walaupun pertamanya aku ragu kan, kayak ini keretaku bukan gitu. Tapi ada orang naik, terus ya udah aku naik juga. Terus, nah, fun fact, sebenarnya VR train ini kalian boleh bawa bagasi kalian ke dalam. Yang 28 in pun aman. Tapi saranku adalah kalian bawa aja koin 50 sen ya, bukan 5 sen, 50 sen buat kalian taruh koper, nitipin koper lah. Tapi 50 sen ini tuh bisa diambil lagi kayak gitu. And then itu yang pertama. Atau yang kedua, kalau misalnya kalian duduknya sendiri, kan 2 kursi ya, 2 kursi. Kalau kalian duduknya sendiri dan kebanyakan kereta di Finland kayak gitu, kalian bisa taruh koper kalian tuh di pinggir kayak gitu. Jangan di jalan ya teman-teman, karena itu menghalangi jalan. Kalian bisa taruh bagasi kalian di pinggir, atau kalau di atas raknya itu nggak muat. Itu muatnya kalau nggak salah 20 in gitu, karena waktu itu aku coba, aku nggak kuat dan itu nggak muat. Terus habis itu udah tinggal duduk, tinggal nunggu, dan lumayan banyak pemandangan bagus yang bisa kalian nikmati, apalagi kalau kalian perginya waktu sunset. Ya, waktu sunset itu cukup bagus. Banyak laut, banyak tanaman, banyak rumah-rumah kayu gitu. Kayak bagus-bagus. Nikmati perjalanan kalian selama 6 jam. 6 sampai 8 jam perjalanannya, karena waktu itu aku nyampe di sekitar jam
berapa ya? Lupa. Jam 7? Enggak, jam 8. Ya, jam 8-an gitu aku udah nyampe Kayangan Station. Terus udah deh. Nah, perjalanan selanjutnya aku harap kalian bisa stay tune lagi ke video selanjutnya karena aku akan ceritakan gimana perjalanan aku dari Kayangan Station sampai ke dorm, and then the whole first day life that I got through. So stay tuned, guys.